Ini saya rekam video tutorial gimana cara setting ONU. Nah, ini kan kebetulan ONU yang saya setting ini tipenya F609 dan ini pasti akan berbeda tampilannya ya, tampilannya dengan ONU yang lain gitu. Jadi beda merek, dia akan beda tampilan. Tapi cara settingnya pada prinsipnya sama. Oke. Jadi ini username-nya admin, lalu passwordnya admin. Nah, kita login. Nah, nanti dia akan langsung ke tampilan ini biasanya kalau yang masih kosongan. Nah, jadi ini tampilannya seperti ini kurang lebih. Kalau mau melihat status redamannya ada di sini. Ini 16,8. Nah, cara setting untuk mengaktifkan koneksi internetnya kurang lebih seperti ini. Masuk ke menu network. Nah, lalu kemudian setelah terbuka seperti ini kan kalau kita klik ini kan kosong nih, masih belum ada settingan. Nah, ini tinggal biarkan create one connection, itu biarkan. Lalu ini ganti dulu. Kalau untuk tipe ini mesti harus diganti dulu. Nah, ini kan tipe PPOE, IP versinya IP versi 4. Oke. Yang di bawah ini sudah selesai. Tinggal enable VLAN, ini kita centang, masukkan VLAN-nya VLAN 20. Nah, lalu service listnya ini pilih tr069_internet. Jangan hanya internet aja, jadi harus tr069 sama internet. Nah, sudah. Setelah itu yang 802 ini biarkan. Port bindingnya langsung pilih SSID 1. Sudah. Nah, lalu di username dan password, nah ini masukin username password yang biasa kita gunakan itu mockup, lalu passwordnya 1234567 Oke. Jangan lupa enable NAT dicentang. Jadi kurang lebih seperti ini tampilannya. Enable VLAN ID-nya 20, ini untuk koneksi yang berlangganan. SSID 1 dicentang, service listnya tr069_internet. Lalu username mockup, passwordnya 123456 sampai dengan 8. NAT-nya dicentang. Setelah sudah, kita create. Setelah sudah di create, ini kalau kita ngelihat balik ke status, masuk ke network information. Nah, ini kalau kita lihat dia sudah connected nih, sudah online. Oke ya. Jadi kita balik lagi ke menu network. Itu yang pertama yang harus kita tambahkan. Yang pertama adalah VLAN 20. Lalu selanjutnya kita pilih lagi create VLAN. Nah, sebelum melakukan perubahan yang lain, tipenya ini kita ubah dulu, tipenya static. Nah, static seperti ini. Lalu kita centang enable VLAN, VLAN-nya 10. Nah, yang ini tidak perlu dicentang di bagian LAN dan SSID, tidak perlu. Service list-nya ganti menjadi order. Oke, statiknya ini tinggal kita isikan IP. Tinggal kita isikan IP di sini. Kita lihat dulu alokasi IP-nya. Sebentar. Ini alokasi IP-nya. Ini untuk IP monitoring. Ini kita pakai IP ini. Oke. 10.540.16. Jadi ini nanti masing-masing klien akan berbeda. Ini 255, 255, 255.0. Lalu ini gateway-nya selalu 540.1. DNS-nya pakai DNS 88, lalu 8844. Setelah sudah selesai, sudah persis seperti ini kita create. Tunggu sampai selesai. Oke, sudah selesai. Lalu kita create satu lagi. Ini kita pilih lagi create one connection. Oke, ini kita centang enable VLAN. Ini VLAN 12, ini untuk hotspot. Nah, untuk hotspot karena SSID 1 sudah kita pilih, ini untuk yang mereka yang pelanggan rumahan, kita centang SSID 2. Kita centang, service listnya harus kita pilih order. Oke. Lalu sebentar, ini mesti harus kita ganti dulu nih. Modenya adalah bridge. Sorry, ini yang harus sebenarnya pertama karena dia akan berubah lagi. Oke, ini kita centang enable VLAN tag. Kita masukin VLAN ID-nya VLAN 12. Kita centang di SSID 2. Service tipenya kita pilih order. DSCP-nya kita pilih. Ini kita enable ya. Lalu masukkan DSCP-nya 46. Jika sudah, ini kita create.
Oke, ini sudah. Jika sudah, ini kita masuk ke status, lalu ke network information. Ini ada connected, sudah. Ini refresh. Nah, jika sudah, terakhir kita masuk ke bagian WLAN radio 2,4. Ini kita cek, kita klik. Bandwidthnya kita sesuaikan dulu ya. Ini pilih Indonesia, lalu kemudian bandwidth auto kita pilih yang 40 MHz. Ini channelnya kita pilih ya. Ini sebenarnya tergantung ketersediaan sinyal di lokasi. Kalau misalnya yang kosong channel 3 ya kita pilih channel 3. Oke, jika sudah, ini kita klik submit. Setelah itu kita masuk ke SSID setting. SSID setting ini adalah pengaturan nama WiFi. Oke, sudah terbuka. Ini choose SSID 1. Jadi kita setting dulu SSID 1-nya. Ini nama SSID ini kita ubah menjadi bebas. Ini saya kasih Borneo dulu. Lalu kita klik submit. Ini adalah SSID yang buat mereka yang berlangganan. Lalu kemudian SSID yang kedua yang kita pilih tadi pada saat kita mengatur di pengaturan WAN, SSID kedua ini akan kita buat menjadi hotspot. Nah, ini SSID enable dicentang dulu, baru bisa kita ubah ini. Nah, ini kita masukkan KittyNet. Oke, ini kita submit dulu. Oke, pengaturan SSID sudah selesai. Kita pindah ke security. Klik security. Di SSID 1 ini saya sesuaikan dulu passwordnya 12345678. Oke, yang ini yang lain tidak perlu diubah. Ini kita klik submit. Setelah itu kita ganti lagi ke SSID 2. Nah, karena ini adalah hotspot, jadi tidak perlu ada password karena proses autentikasinya menggunakan sistem autentikasi hotspot dari router. Jadi autentikasi tipe ini kita ubah menjadi open system sehingga ada password. Oke, kita klik submit. Sip. Sejauh ini selesai. Hanya itu saja konfigurasi yang diperlukan. Jadi sudah nge-create one. Setelah itu kita setting SSID-nya, kita setting passwordnya. Kurang lebih seperti itu. Oke.